Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru ya. Di sini catat ya, guru P1, V2, P3, P4 dan ASN wajib cek akun SSC ASN dan SIM PKB Februari tepatnya tanggal ini. Kabar mengejutkan P1 satu program ini lintas kementerian berhasil direalisasikan. P1 formasi tuntas tahun ini. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru kita pada hari ini. Jadi di sini ada beberapa berita yang akan kami sampaikan dalam serial video kali ini. Yang pertama, cek akun SSCSN dan SIM PKB. Kemudian kabar mengejutkan, satu program ini lintas kementerian berhasil direalisasikan. Mudah-mudahan saja ya. Kita langsung saja menuju ke videonya. Jadi untuk berita pertama ini datang dari program Guru Penggerak. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan registrasi atau pendaftaran untuk program Guru Penggerak mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023, maka nantinya mulai besok ya, tanggal 12 Januari sampai 4 Februari itu akan ada proses verifikasi, validasi, penilaian berkas dan penilaian esai. Kemudian masuk poin keempat, itu akan ada pengumuman tahap 1 Bapak Ibu. Jadi untuk pengumuman tahap 1 bagi guru honorer dan guru ASN yang mendaftar guru penggerak itu siap-siap diumumkan di tanggal 14 sampai 15 Februari 2023. Setelah itu akan ada jadwal simulasi mengajar dan wawancara, yang mana untuk simulasi mengajar wawancara itu tanggal 18 Februari 2023 sampai 30 Maret 2023. Setelah itu akan ada pengumuman tahap kedua tanggal 4 sampai 5 Mei 2023. Nah, nantinya di poin ketujuh ini akan ada pendidikan guru penggerak angkatan 9 itu mulai 1 Juni 2023 sampai 30 November 2023 Bapak Ibu ya. Seperti itu informasinya. Jadi pendidikannya itu sekitar 6 bulanan Bapak Ibu ya untuk pendidikan program guru penggerak. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini Bapak Ibu perlu memahami ya bahwasanya untuk jadwal seleksi ya guru ASN P3K tahun 2022, bagi rekan-rekan yang sangat menunggu pengumuman kelulusan, apakah Bapak Ibu lolos ASN nantinya atau Bapak Ibu ada masalah nantinya di akun SSCSN, maka Bapak Ibu bersiap-siap di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 karena di situ akan ada pengumuman resmi hasil seleksi terutama bagi P2 dan P3. Kalau P1 kan tidak jadi masalah karena rata-rata sudah mengetahui bahwa sudah mendapatkan penempatan. Ini yang P2 dan P3 itu siap-siap tanggal 2-3 Februari. Apakah setelah Bapak Ibu mengikuti seleksi observasi nantinya akan dinyatakan lolos menjadi ASN P3K dengan mengisi formasi di jalur observasi bagi P2 dan P3. Itu siap-siap ya bulan depan tanggal 2-3 Februari dan tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 karena di situ ada pengumuman kelulusan Paskasangga ya, ada pengumuman kelulusan Paskasangga atau pengumuman final Bapak Ibu ya untuk P1, P2, P3 dan P4. Nah, ada lagi yang bertanya kapan pemberkasan. Nah, kalau untuk pemberkasan NIP ya P3K Guru tahun 2022 bagi P1, P2, P3, P4 itu dimulai 22 Februari sampai 13 Maret 2023 Bapak Ibu ya. Kemudian usul penetapan NIP-nya itu berlangsung 1 bulan ya. Full di bulan Maret yaitu 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Seperti itu ya. Apa yang kami baca ini tentunya berdasarkan jadwal resmi ya dari Panselnas, tidak mungkin hoax ya, tidak mungkin hoax. Jadi di sini terbagi 3. Yang pertama pengumuman kelulusan, kemudian pemberkasan dan penetapan NIP. Nah, itu 3 jadwal yang Bapak Ibu harus ketahui dan semuanya berlangsung mulai Februari hingga Maret.
kecuali jika misalkan ada perubahan jadwal akan kami infokan kemudian ya. Kalau misalkan tiba-tiba jadwal resmi ini istilahnya tiba-tiba ada perubahan, nanti kami akan segera mengumumkan, bukan mengumumkan ya, kami akan segera menginfokan lagi kepada rekan-rekan guru ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini tahun 2023 sudah ada penyempurna ya dari Kemendikbudristek atau perbaikan dari seleksi 2021 dan 2022, yang mana di tahun 2023 ini nantinya seleksi P3K guru itu akan di backup oleh 3 kebijakan utama. Yang pertama itu mengatasi ketidaktersediaan formasi, sehingga nantinya P1 tanpa formasi itu bisa dituntaskan di tahun ini ya. Apa solusinya? Di sini dikatakan jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Seperti itu ya. Kemudian terkait dengan anggaran, nantinya anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, ini tentunya menjadi salah satu kabar yang cukup menggembirakan ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Kemudian ini adalah 3 kabar mengejutkan dari Mas Nadiem, 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Ini 3 paket kebijakan adalah diambil bagaimana istilahnya dari ketiga paket kebijakan ini itu diambil dari kelemahan-kelemahan yang ada di tahun 2021 dengan 2022, sehingga melahirkan 3 paket kebijakan ini yang nantinya diterapkan di seleksi P3K guru tahun ini, tahun 2023. Karena dari 3 paket kebijakan ini ada 2 hal penting yang dibahas. Yang pertama terkait formasi dan yang kedua adalah terkait anggaran, dan semuanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk tahun 2023 ini. Amin ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini salah satu kebijakan dari Mas Menteri ya yang sudah goal ya. Ini yang sudah goal Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Dana spesifik untuk pengangkatan P3K ya, ini P3K hanya akan ditransfer Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, jadi untuk anggaran gaji dan tunjangan P3K itu sudah spesifik, bahkan untuk pengangkatan P3K nantinya dana ini akan dispesifikkan dan ditransfer ke Pemda apabila Pemda melakukan pengangkatan. Nah, kira-kira dari ketiga kebijakan ini apakah sudah ada yang direalisasikan? Ada Bapak Ibu ya. Ini sudah ada keluar aturan resminya. Karena ini 3 paket kebijakan ini berbicara lintas kementerian. Di sini untuk poin kedua dan ketiga itu sebenarnya sudah goal Bapak Ibu ya, karena sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 PMK 07 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunanya tahun anggaran 2023. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa ini adalah implementasi dari kebijakan Mas Nadiem di poin kedua ketiga. Di sini Bapak Ibu perhatikan dari Permenkeu ini di sini katakan rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Di sini katakan jumlah formasi P3K 2023. Nah, di sini sudah ada guru, tenaga kesehatan, teknis total, dan bahkan sudah ada bagian DAU penggajian formasi P3K. Jadi sudah ada menu tersendiri untuk jumlah formasi P3K 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian dana alokasi umum penggajian formasi P3K. Jadi secara otomatis poin kedua dan ketiga ini sudah goal Bapak Ibu ya, sisa diimplementasikan nantinya di P3K guru tahun 2023 ini. Tentunya ini menjadi salah satu kabar gembira ya, sekaligus kabar menarik ya untuk rekan-rekan guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini dikatakan gaji dan tunjangan P3K sudah dianggarkan spesifik di DAU 2023, Pemda tidak bisa mengelak lagi. Nah, jadi sudah ada beritanya ya.
Di sini katakan gaji dan tunjangan P3K sudah dianggarkan spesifik di dana alokasi umum. Dengan demikian pemerintah daerah atau Pemda tidak bisa mengelak lagi. Ini yang kami katakan tadi Bapak Ibu yang di bagian sini. Di sini sudah dispesifikkan sehingga secara otomatis Pemda tidak bisa mengelak lagi dalam hal menggaji guru P3K-nya dan mengajukan formasi untuk P3K 2023 karena sudah jelas formasi, sudah jelas kebutuhan dan sudah jelas anggaran. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.